Yunshan. Melihat ini, Lau menghela napasnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengira kalau Yang Jen adalah anak paling dewasa di antara 3 putra keluarga Yang, tetapi sepertinya dia adalah yang paling gegabah. Namun, karena Yang Jen telah memberikan perintahnya, Lau Wu tak mengatakan apa-apa lagi. Untungnya, rumput abadi ungu tidaklah langka, dan bahan itu banyak berserakan di dalam ruangan itu. Setelah semua bahan obat-obatannya terkumpul, Yang Jen mengambil napas dalam-dalam. 2 tahun. Meskipun dia belum pernah menyentuh perapian pil selama 2 tahun terakhir, sebagai seorang ahli alkimia di kehidupan sebelumnya, perasaan yang dia miliki sekarang sudah lama menjadi bagian jiwanya dan telah menjadi instingnya. Kalaupun dia tidak melakukannya selama 200 tahun, dia tetap takkan pernah lupa. Di mata Lau yang tercengang, Yang Jen memejamkan matanya dengan perlahan. Untuk memurnikan pil kekuatan yang sederhana, dia tak perlu melihat sama sekali. Kekuatan spiritual yang kuat membungkus perapian pil tersebut. Begitu suhu di perapian pil itu hampir mencapai batas, pemuda itu bergerak. Menggerakkan kedua tangannya, Yang Jen menuangkan bahan obat-obatan itu ke dalam perapian, dan dia melakukannya tanpa berurutan. Menyaksikan aksi itu, Lau merasa sangat putus asa sampai hampir melompat dari tempatnya. Apa dia sungguh berusaha memurnikan pilnya? Ini omong kosong. Selama seumur hidupnya, Lau belum pernah melihat cara pemurnian pil seperti itu. Jika dia ingin memurnikan pil obat, dia tidak hanya harus bisa mengendalikan api dengan baik, dia pun harus memahami kapan harus memasukkan bahan obat-obatan yang mana terlebih dahulu. Memasukkan semua bahan dengan sekaligus hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan berwajah masam, Lau sepertinya telah melihat hasilnya begitu perapiannya terbuka. Mereka kali ini harus mengganti rugi uang pelanggan. Total pendapatan selama 6 bulan. Memikirkannya saja membuatnya sakit hati. Jika pemimpin keluarga yang mengetahui hal ini, beliau pasti sudah murka. Lau merasa dia pasti takkan melihat Yang Jen lagi di masa depan, karena kali ini cukup untuk membuat Yang Jen terlarang untuk memasuki ruang kerja tersebut selama seumur hidupnya. Hah? Bawa apa itu? Tepat saat Lau merasa sakit kepala mencari tahu bagaimana dia harus menjelaskannya kepada sang pemimpin keluarga. Tiba-tiba, sebuah aroma obat-obatan yang samar tercium oleh hidungnya. Itu adalah aroma pil kekuatan. Lau merinding mencium aroma pil obat itu. Meskipun dia belum memurnikan banyak pil kekuatan, dia tidak akan pernah melupakan aroma ini. Ini adalah aroma pil kekuatan. Dengan rasa takut yang tampak di wajahnya, Lau melihat saat ini api di bawah perapian pil itu bergejolak dengan hebat. Bagaimana mungkin? Ketidakpercayaan terlukis dengan jelas di wajah Lau. Api jenis ini sama sekali tak bisa dikendalikan, dan api itu bergejolak lebih dari biasanya. Bagaimana dia melakukannya? Tanya Lau dalam hati. Melihat Yang Jen dengan datar, Lau tak melihat pemuda itu menggunakan napas vital, tetapi api di perapian sudah bergejolak seperti ini. Brak! Dengan suara lembut yang berasal dari perapian pil, Yang Jen membuka matanya. Dia lalu dengan tangkas membuka palka di perapian pil itu, dan sebuah pil obat bundar bergulir langsung ke dalam tangannya. Pil itu sejernih kristal, bagaikan mutiara. Samar-samar terlihat sebuah awan kabut di dalamnya. Pil kekuatan berkualitas tinggi! Seru Lau. Matanya terbelalak kaget. Pil obat dari jenis yang sama pun terbagi dalam kualitas rendah, mendengar, dan tinggi, dan kemanjurannya pun akan mengganda. Namun, Lau sendiri bahkan tak bisa memurnikan pil kekuatan berkualitas tinggi, tetapi Yang Jen entah kenapa mampu melakukannya. Lau merasa kepalanya seperti telah dihantam dengan palu. Pikirannya kosong. Apa yang sedang terjadi dengan dunia? Mengapa dunia tidak adil? Lau, kuharap kau dapat merahasiakan kejadian hari ini. Kaulah yang memurnikan pil kekuatan berkualitas tinggi ini. Baiklah. Lau mengangguk. Dia sama sekali tak mendengar apa yang dikatakan Yang Jen. Begitu dia tersadar, Yang Jen sudah pergi. Di lantai bawah, Wang Kong duduk dengan tenang di kursinya, sementara 2 pria yang datang bersamanya berdiri diam di belakangnya. Sudut mulut pria itu terangkat sedikit, dan dia sangat senang karena dia sudah menduga hasilnya. Rencana pria itu berhasil. Kali ini, dia tidak kehilangan apapun. Dia membiarkan keluarga yang merugi dengan memurnikan bahan obat-obatan pil kekuatannya sebanyak 7 kali dengan sia-sia. Dengan begini, setelah beberapa kali, ruang kerja keluarga yang akan gulung tikar. Pria itu bahkan telah membayangkan peristiwa runtuhnya keluarga Yang, dan hari ketika keluarga Wang menguasai seluruh kota sebentar lagi datang. Namun, keluarga Li masih ada. Memikirkannya, Wang Kong memicingkan matanya dan melihat Liu Shan. Saat ini, wanita itu sedang menopang dagunya karena bosan. Dia seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tak ada yang perlu dicemaskan, pikir Wang Kong. Hatinya dipenuhi dengan perasaan bangga. Kecuali putra sulung Li Yunhai, keluarga Li tak memiliki keturunan yang terpandang. Li Yunfeng, putra kedua keluarga Li,
memang seorang pemuda yang berbakat. Kemampuannya dapat menandingi kemampuan Yang Jen di masa lalu, tetapi dia meninggal diterkam binatang iblis saat sedang berlatih di Gunung Patah. Perihal Liu Shan, wanita itu terkenal sebagai seorang pelacur. Dia tidak perlu dikhawatirkan. Sembari memikirkan hal ini, Wang Kong sungguh ingin tertawa. Kota Kroyan ditakdirkan untuk menjadi dunia keluarga Wang. Wang Kong. Tepat saat Wang Kong bermimpi keluarga Wang menguasai kota Kroyan, suara sedih tiba-tiba terdengar. Di atas tangga, Yang Jen menundukkan kepalanya dan berjalan turun tanpa sadar, seakan-akan dia baru saja dihantam. Apa kau berhasil? Melihatnya, Liu Shan terkejut dan bergegas mendatanginya. Sayang sekali. Yang Jen menghela napasnya seraya menggeleng. Dia gagal. Wang Kong menyeringai kegirangan. Rencananya sangat sempurna sampai kekerasan tak diperlukan untuk melenyapkan keluarga Yang. Melihat ini, Wang Kong berpura-pura kasihan dan mendekati Yang Jen. Yang Jen, tenang saja. Kegagalan itu tak terhindarkan dalam proses pemurnian pil obat. Walaupun kali ini gagal, aku tetap yakin dengan kemampuan para ahli alkimia keluarga Yang Mu. Aku akan menyiapkan bahan obat-obatannya dan kembali besok. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Wang Kong tak sabar. Dia ingin berbalik dan kembali ke kediamannya untuk mempersiapkannya. Tetapi tangan besar dan kuat menepuk bahunya. Wang Kong, siapa yang berkata kalau kami gagal? Menghadapi tatapan bingung Wang Kong, kesedihan Yang Jen sirna seketika. Dia lalu membalikan pergelangan tangannya, dan sebuah pil kekuatan muncul di telapak tangannya. Tidak, itu mustahil. Pil kekuatan tak bisa dimurnikan. Melihat pil kekuatan di genggaman Yang Jen, Wang Kong terperangah, dan kemudian pria itu mulai berseru bagai seekor kucing yang ekornya terinjak. Mengapa mustahil? Tatapan dingin Yang Jen menusuk Wang Kong. Karena bahan obat-obatannya. Dihadapkan oleh pertanyaan Yang Jen, Wang Kong berusaha mengelabuinya dan nyaris membocorkan dirinya sendiri. Untungnya, dia cepat bereaksi dan menutup mulutnya. Ah, tak mengapa. Mengambil napas dalam, Wang Kong berpura-pura kalau tak ada yang terjadi. Hanya saja, Lau gagal sebanyak 6 kali berturut-turut. Aku tak menyangka dia akan berhasil di percobaan ke-7. Karena dia berhasil, maka aku harus pergi. Mengambil pil kekuatan Yang Jen, Wang Kong menunjukkan ekspresi murung kepada pemuda itu, lalu berbalik pergi. Tapi, tepat sebelum dia meninggalkan toko, suara Yang Jen terdengar dari belakang. Wang Kong, sesuai dengan peraturan ruang kerja keluarga Yang, bayarannya akan dilipat gandakan jika ada pil obat berkualitas tinggi. Mendengar ucapannya, Wang Kong terhenti di pintu masuk toko tersebut dan berujar tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, aku akan menyuruh seseorang untuk membawa sisa bayarannya besok. Setelah mengucapkannya, Wang Kong pergi dengan geram. Melihat sosok Wang Kong yang lambat laun menghilang dari pandangan, tatapan penuh benci berkobar dalam mata Yang Jen. Tapi, tatapan itu sirna dalam sekejap. Kau ingin membunuhnya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari samping Yang Jen. Dia terkejut dan segera membuang tatapan kebencian itu dari matanya. Nona Li, mengapa kau mengatakan itu? Melihat wajah polos Liu Shan, Yang Jen tak menyangka wanita itu dapat merasakan niat membunuhnya. Karena dia memberikan rumput abadi curiga kepadamu, bukannya rumput abadi ungu. Wash! Raut wajah Yang Jen mendadak berubah. Dia seakan baru saja tersambar petir. Bagaimana dia bisa tahu? Bab 10, Aula Leluhur. Sebetulnya, aku tahu kamu bukanlah pria yang tidak berguna sama sekali. Terlepas dari penampilan Yang Jen sekarang, Liu Shan bagaikan seorang ahli strategi yang sangat percaya diri. Setelah mengatakan hal tersebut, ia pergi tanpa memperdulikan tatapan Yang Jen yang rumit. Apa yang terjadi barusan? Melihat sosok Liu Shan yang perlahan menghilang, Yang Jen langsung merasa bahwa wanita itu sungguh misterius. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Saat itu, mereka berdua sedang berada di lantai bawah. Diselimuti oleh kekuatan spiritualnya yang kuat, pemuda itu yakin kalau Liu Shan sedang termenung sambil bertopang dagu selama berada di sana. Apa mungkin dia bisa mendengar percakapanku di lantai atas? Sebuah gagasan muncul dalam benaknya, dan Yang Jen merinding. Mengerikan sekali jika selama ini Liu Shan hanya berpura-pura termenung, tapi sebenarnya mendengarkan pembicaraan mereka di lantai atas. Ada satu hal yang perlu diperhitungkan. Wanita itu hanya berada di alam pembuluh tali tingkat 5. Namun, agar bisa mendengar percakapan di lantai atas, dia setidaknya harus berada di alam pembuluh tali tingkat 9. Jika dia ternyata merahasiakan tingkat kultivasinya, maka dia sedikit terlalu tertutup. Sial! Aku tak menyangka kota kecil seperti kota Kroyan ini akan dipenuhi oleh begitu banyak orang berbakat. Sambil memperlihatkan senyuman masam, Yang Jen menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan lalu berjalan kembali ke kediaman Yang.
Dia telah melewati banyak kejadian hari ini. Tak seorang pun dari keluarga Wang dan keluarga Li yang sesederhana penampilan mereka. Terutama Wang Kong yang datang untuk mencari masalah hari ini. Orang berbakat misterius di balik keluarga Wang benar-benar membuat Yang Jen merasa gelisah. Tak ada waktu yang tersisa untuk Yang Jen. Dia harus memulihkan pembuluh talinya dan kembali berkultivasi. 2 tahun lalu, dia telah dibunuh oleh musuh tak dikenal. Jika sosok di balik keluarga Wang adalah orang yang sama, maka dia saat ini belum cukup kuat untuk melawannya. Karena dia telah menampar Yang Zhan, Yang Jen tahu pasti kalau adiknya akan mengadukannya begitu dia kembali. Setelah membayangkan wajah murka ayahnya, Yang Jen tak ingin bertemu dengannya. Jadi, setelah kembali ke kediamannya, Yang Jen berkata kepada Cai-yun kalau dia akan pergi ke aula leluhur ibunya untuk sembahyang dan menemaninya selama beberapa waktu, dan kemudian menghilang. Selama lebih dari 1 dekada, selama Yang Jen berbuat salah, aula leluhur ibunya, yang tak pernah dia temui, adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa bersembunyi. Selama dia berada di sana, tak seorang pun akan mengganggunya. Semua orang di kediaman itu tahu kalau istri favorit ayah Yang Jen adalah istri pertamanya. Sayangnya, dia mengalami kesulitan saat melahirkan Yang Jen dan meninggal setelahnya. Dalam dukanya yang mendalam, ayah Yang Jen membangun aula leluhur ini untuk mengenang wanita itu. Tak ada orang yang diperbolehkan memasuki aula itu kecuali dia dan Yang Jen. Memasuki aula leluhur itu, Yang Jen menatap sebuah tablet peringatan yang terletak di atas meja dan dia pun menghela napas. Ibunya bahkan tak meninggalkan nama setelah dia meninggal. Karenanya, dia berkali-kali menanyakannya kepada ayahnya, tetapi dia tak kunjung mendapatkan jawaban darinya. Dia pun bertanya kepada banyak orang di kediaman, tetapi nama ibunya bagaikan sebuah misteri, tak seorang pun mengetahuinya. Seakan-akan semua orang yang mengenalnya menghilang secara sekaligus. Yang Jen menghela napas dan menggeleng. Dia kemudian menyalakan 3 dupa dan menaruhnya di pembakar dupa di depan papan peringatan itu. Sebagai seorang anak laki-laki, Yang Jen tak tahu apa yang seorang anak laki-laki harus lakukan. Dia baru saja kemari sekali sejak dia terlahir kembali 2 tahun silam. Dibandingkan Yang Jen yang sebelumnya, dia tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik. Namun, ini bukanlah salahnya. Dia tak memiliki perasaan apapun untuk ibu yang tak pernah dia temui. Satu-satunya perasaan yang mungkin dia miliki adalah rasa syukur. Lagi pula, dia telah mengambil alih tubuh putranya. Setelah berdoa kepada ibunya, Yang Jen mulai melihat-lihat di dalam aula itu. Bangunan itu dibangun dengan sangat rinci. Di sana juga terdapat sebuah ruang belakang. Ruangan itu tidak digunakan di saat genting. Hanya saja, ayah Yang Jen akan tinggal di sana selama beberapa hari setiap tahunnya, jadi sebuah tempat tidur tersedia dalam ruangan itu. Yang Jen memasuki ruangan itu dan duduk diam sambil memejamkan matanya. Jika dia benar, maka pemulihan pembuluh tali terakhirnya akan selesai dalam waktu 2 pekan. Yang Jen sedang berkultivasi, tetapi keluarga Wang dari kota Kroyan adalah masalah lain. Sementara itu, di aula utama kediaman keluarga Wang, jika seseorang mengenal keluarga Wang cukup baik pasti tahu bahwa aula utama hanya diperuntukkan untuk mereka yang mengenal keluarga Wang, tetapi ada beberapa orang asing di sana. Seorang pria tampan berbaju putih yang memegang sebuah kipas, memberikan rasa segar kepada orang-orang. Seorang pria berbaju abu-abu, bermata kusam dengan hidung menyerupai paruh elang, memancarkan aura yang suram. Satu lagi adalah seorang wanita. Wanita itu berbalut gaun merah yang tidak hanya mencolok, namun juga sangat terbuka. Mereka bertiga memberikan perasaan yang berbeda-beda pada 3 orang ini, tetapi saat ini mereka melakukan hal yang bersamaan yaitu menatap Wang Kong. Mata ketiga orang itu tertuju pada Wang Kong. Kong, apa memang yang kau katakan itu benar? Pil obat ini sungguh dimurnikan oleh Lawu? Setelah lama hening, Wang Qibiao, pemimpin keluarga Wang yang sedang duduk di depan aula itu, akhirnya memecah keheningan itu. Namun, saat dia bertanya, matanya masih tertuju pada pil kekuatan di tangannya. Pil itu sangatlah indah. Dia telah menjumpai banyak pil kekuatan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berjumpa dengan pil kekuatan berkualitas tinggi. Terdapat awan yang berputar di dalam pil itu, menakjubkan orang-orang yang melihatnya. Jika seseorang menatapnya untuk waktu yang lama, dia akan merasa seakan dikelilingi oleh awan. Pil itu memang menakjubkan. Ayah, semua yang kukatakan itu benar. Pil kekuatan ini memang dimurnikan oleh Lawu di ruang kerja keluarga Yang. Walaupun telah dikatakan sekali, di depan tatapan-tatapan yang penuh curiga, Wang Kong harus menegaskannya sekali lagi. Tak mungkin! Sebuah suara serak mendadak terdengar, dan pria suram berbaju abu-abu berujar. Rumput abadi ungu itu digantikan dengan rumput abadi curiga. Pemurnian pil kekuatan dengan bahan obat-obatan itu menjadi mustahil dilakukan. Apalagi, hal ini dilakukan oleh seorang ahli alkimia berpangkat pemula. Bahkan seorang ahli alkimia berpangkat tinggi pun tidak akan mampu melakukannya. Tuan Mo, apa maksudmu kalau masalah rumput abadi curiga ini sudah terungkap? Pandangan Wang Qibiao berpindah dari pil kekuatan di tangannya ke pria berbaju abu-abu itu.
Seharusnya tidak begitu juga. Tuan Mo menggelengkan kepalanya dengan pelan. Seorang ahli alkimia berpangkat pemula tak berguru seharusnya tak memiliki ilmu untuk mengenal rumput abadi curiga. Jika itu masalahnya, lantas bagaimana dia bisa memurnikan pil kekuatan ini? Tanya Wang Qibiao. Ya. Mendengar pertanyaan itu, Tuan Mo mengerang sesaat sebab dia pun tak memahami apa yang sedang terjadi. Apa mungkin mereka mendapatkan bantuan? Tiba-tiba, pria berbaju putih yang sedang duduk diam di aula itu akhirnya membuka mulutnya. Dia telah menyimpan kipasnya dan sedang menganalisis situasi ini dengan serius. Tuan Wang, Anda tak perlu mencemaskan kemampuan senior Mo. Jika dia berkata kalau itu mustahil, maka itu pasti mustahil. Lau hanyalah seorang ahli alkimia berpangkat pemula di ruang kerja keluarga Yang. Dia juga tak berguru. Ini berarti tak mungkin baginya untuk mengenali rumput abadi curiga. Namun, kita juga tak bisa menutup kemungkinan kalau dia mendapatkan bantuan dari orang lain. Wang Kong, saat Lau sedang memurnikan pilnya, apa dia sendirian? Ya. Wang Kong sedikit kaget mendengar pertanyaan pria berbaju putih itu. Dia lalu teringat akan sesuatu dan berdiri. Tidak, Lau saat itu tidak sendirian. Yang Jen ada bersamanya di sana. Bab 11, Pemulihan Pembuluh Tali. Yang Jen? Ya, jenius keluarga yang dikalahkan 2 tahun lalu. Dia? Pria berbaju putih itu ternyata telah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi dia menggeleng dan berujar. Wang Kong, apa ada orang lain selain dirinya? Mustahil bagi seorang pria tak berguna untuk mengenali rumput abadi curiga. Jika Yang Jen mendengar kesimpulan itu, dia pasti akan tertawa terpingkal-pingkal dan berucap. Itu omong kosong. Memang, bagi para ahli alkimia umumnya, mereka hanya mampu membedakan rumput abadi curiga menggunakan napas vital. Namun, ini hanyalah bagi para ahli alkimia biasa. Bagi Yang Jen, dia memiliki berbagai macam metode yang tak memerlukan napas vital. Hanya orang bodoh yang akan menilai semua orang. Namun, dia tak bisa menyalahkan pria berbaju abu-abu itu untuk memiliki pengetahuan yang terbatas. Lagi pula, tak semua orang berada di tingkat yang sama dengan si ahli alkimia. Yang lain? Setelah memikirkannya beberapa lama, Wang Kong akhirnya menggeleng. Tak ada orang lain selain mereka berdua. Mendengar ucapannya, aula itu kembali sunyi, dan semua orang pun termenung. Kalau semuanya mustahil, lantas bagaimana pil kekuatan ini dimurnikan? Apa kita merumitkan masalah ini? Tiba-tiba, terdengar suara yang menawan, dan wanita bergaun merah terbuka itu meregang tubuhnya dengan malas. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, wanita itu menyunggingkan senyuman yang memesona. Bisa jadi Lau tak sengaja menggantinya. Lagi pula, sangat lazim sebagai seorang ahli alkimia untuk memiliki banyak persediaan bahan obat-obatan. Dia mungkin tak sadar telah menggunakan persediaannya sendiri. Kau mungkin benar. Ucapan wanita itu menyadarkan semua orang. Wang Kong langsung berdiri dan memukul kepalanya sendiri. Aku hampir melupakan sesuatu. Tanpa ragu, di bawah pandangan semua orang, Wang Kong langsung melaporkan taruhan yang dia lakukan dengan Yang Zhan. Terutama saat Yang Zhan hampir meluluhlantakan tempat itu setelah kalah taruhan. Alhasil, ruangan itu benar-benar tak karuan. Wang Kong menggambarkan kondisi ruangan itu secara detail. Setelah mendengar gambaran Wang Kong, semua orang mendadak menyadari apa yang terjadi. Terdapat sebuah penjelasan atas masalah ini. Yang Zhan lah yang mengacaukan ruang pemurnian itu, dan bahan obat-obatannya pun berserakan di lantai. Saat Lau sedang memurnikan pilnya untuk terakhir kali, dia mengambil sebuah rumput abadi ungu dari lantai, dan akhirnya dia mampu memurnikan pil kekuatannya. Aku tak percaya. Keluarga yang sebenarnya sungguh beruntung. Wang Qibiao menggeleng sambil tersenyum masam. Sebuah rencana yang disusun dengan matang digagalkan dengan begitu saja oleh sesuatu yang sangat sederhana. Dia tak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bersiap-siap sekarang. Mereka takkan seberuntung tadi esok hari. Wang Kong sebenarnya marah. Jika dia tidak bertaruh dengan Yang Zhan, mungkin keadaan akan berbeda sekarang. Meskipun Wang Qibiao tak mengatakan apapun, ini adalah kesalahannya, jadi dia berencana untuk menebusnya dan melakukannya lagi besok. Kong, jangan terburu-buru. Wang Kong hendak berbalik pergi. Siapa yang mengira kalau Wang Qibiao akan menghentikannya? Karena keluarga yang beruntung, maka kita tidak perlu bertingkah gegabah. Kau pun hampir mencapai alam pembuluh tali tingkat 8. Bawa pil kekuatan ini dan lihat jika kau bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam pembuluh tali tingkat 9. Baik, ayah. Melihat pil kekuatan yang dilempar kepadanya, Wang Kong tak ragu untuk meraihnya. Dia kemudian langsung menelan pil itu. Di bawah tatapan keempat orang yang hadir, Wang Kong duduk di atas lantai dan segera berkultivasi. Awalnya, semuanya berjalan dengan mulus. Tiba-tiba, tubuh Wang Kong mulai bergetar dan kemudian dia muntah darah. Setelah itu, dia ambruk. Kong,
Wang Qibiao menatap tajam. Sebuah bayangan kecil muncul tepat di sebelah Wang Kong. Di saat yang bersamaan, 3 orang lainnya juga muncul di samping Wang Kong, terutama Tuan Mo yang menangkap pergelangan tangan Wang Kong secepat mungkin. Tuan Mo, apa yang terjadi? Wang Kong kehilangan kesadaran seketika. Tak peduli seberapa kuat Wang Qibiao menggoyangkan tubuh putranya, pria itu tak kunjung bangun. Melihat ini, Wang Qibiao menatap Tuan Mo memohon bantuannya. Ini tak bagus. Tuan Mo meletakkan tangannya di atas pergelangan tangan Wang Kong. Beberapa lama kemudian, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius seraya dia menggeleng. Kita semua salah. Keluarga yang memang mendapat bantuan dari seseorang. Pil kekuatan ini telah disabotase. Pengaruh pilnya muncul seketika. Wang Kong tak dapat menahannya dan ketiga pembuluh talinya pun rusak. Apa? 3 pembuluh talinya rusak? Setelah mendengar kabar ini, Wang Qibiao merasa dia seperti tersambar petir. Ke-9 pembuluh tali terhubung dengan satu sama lain. Jika satu pun dari pembuluh itu rusak, maka orang itu akan menjadi tidak berguna, apalagi 3. Jika mereka tak menemukan cara untuk menghubungkan kembali pembuluh tali Wang Kong yang rusak, maka dia pasti akan menjadi pria tak berguna. Benar sekali. Mo Daoyu mengangguk. Teknik pemurnian pria ini sangatlah kuat dan kekuatannya jauh di atas milik saya. Namun, Tuan Wang, jangan khawatir. Setelah menangani urusan Anda di sini, saya akan kembali dan bertanya kepada guru saya untuk memurnikan sebuah pil obat untuk memulihkan pembuluh talinya. Wang Kong akan baik-baik saja. Mendengar ucapan Tuan Mo, Wang Qibiao merasa sedikit lega. Namun, setelah menatap Wang Kong yang tak sadarkan diri membuat niat membunuh muncul dalam mata Wang Qibiao. Keluarga Yang, aku tak mengira kalau mereka pun mendapatkan bantuan dari orang lain. Mari kita lihat siapa yang akan musnah. Tatapan membunuh itu tidak ditutup-tutupi. Melihatnya, ketiga orang itu senantiasa tersenyum, sebab inilah yang mereka ingin lihat. Namun, Yang Zhen, sebagai penyebab kejadian ini, tidak tahu kalau pil kekuatan itu memang disabotase olehnya. Dia tak peduli siapa yang akan dicelakai oleh pil itu, karena dia sedang terfokus pada pemulihan pembuluh tali terakhirnya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 10 hari berlalu. Tak sadar dengan berjalannya waktu, Yang Zhen sedang duduk diam di ruangan rahasia dalam aula leluhur itu bagaikan patung. Pada hari ke-13, Yang Zhen membeku bak patung akhirnya bergerak. Selama 13 hari terakhir, Yang Zhen sama sekali tak bergerak. Awalnya, tubuhnya bergetar sedikit dan kemudian dia memancarkan gelombang tak kasat mata. Pakaiannya bahkan mulai bergetar. Prak, prak, prak. Saat itu terjadi, sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, terdapat suara gemuruh dari dalam perutnya. Suara itu menggema dalam ruangan itu. Pembuluh darah dalam kedua lengan Yang Zhen pun mulai bergerak seakan menjadi hidup. Wajah Yang Zhen pucat. Alisnya mengerut dan ke-9 pembuluh talinya menyatu. Rasa sakit ini terasa seperti kram dan tulang yang dikeluarkan. Jika dia orang lain, dia mungkin sudah pingsan sejak lama. Tapi, dia bersikeras untuk bertahan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Itu karena dia sedang berada di momen yang paling penting. Penyatuan ke-9 pembuluh tali ini merupakan sebuah tanda kelahiran kembali. Pada saat ini, akan ada napas vital misterius yang datang dari langit dan bumi. Napas vital misterius ini akan sangat meningkatkan kualitas pembuluh talinya. Walaupun Yang Zhen telah menciptakan satu set pembuluh tali tingkat atas, hanya inilah batas yang dia bisa capai. Dia akan membutuhkan set pembuluh tali yang lebih kuat ketika menghadapi langit dan bumi. Sesti! Yang Zhen berpegangan dan menggertakkan giginya. Darah mulai keluar dari sudut mulutnya. Sebuah napas vital misterius dari langit dan bumi mengalir masuk ke dalam tubuhnya seperti api. Rasanya seakan sekujur tubuhnya terbakar. Siklus 1, siklus 2. Meskipun kekuatan spiritual Yang Zhen sangatlah kuat, tubuhnya telah mencapai batasnya. Selama 10 siklus penuh, napas vital misterius berubah dalam tubuh Yang Zhen sebelum akhirnya dia keluarkan. Pada saat ini, jika seseorang bisa melihat pembuluh talinya, orang itu akan tercengang. Garis-garis cahaya mengalir dalam tubuh Yang Zhen seolah-olah dia terbuat dari emas. Wash! Yang Zhen membuka matanya, cahaya terang menyala sekilas melaluinya. Sudut mulut pemuda itu terangkat sedikit, dan dia pun mengelap darah dari sudut mulutnya itu dengan tangannya. Tak kusangka aku akan berhasil melakukan kultivasi dengan pembuluh api mengilap yang tak bisa kulakukan di kehidupan sebelumnya. Haha, apa ini kompensasi atas apa yang terjadi? Sialan! Siapa lagi? Menatap tangannya, Yang Zhen sangat ingin tertawa kali ini. Setelah 2 tahun, dia akhirnya berhasil memulihkan pembuluh tali dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, dia pun telah berhasil membangun pembuluh talinya menjadi pembuluh api mengilap yang sulit dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, mata Yang Zhen menjadi dingin dan dia pun bergumam kepada diri sendiri. Tuan Utara,
dasar bajingan. Kau bisa memprediksi masa depan? Apa kau berhasil menebak kembalinya diriku? Mengingat kehidupannya yang sebelumnya dengan panduan Raja Manusia, kemanapun dia melarikan diri, dia pasti akan ditemukan dalam waktu singkat. Seorang pria tua muncul dalam benaknya. Jika bukan berkat Yang Jen membuka matanya, cahaya terang menyala sekilas melaluinya. Sudut mulut pemuda itu terangkat sedikit, dan dia pun mengelap darah dari sudut mulutnya itu dengan tangannya. Tak kusangka aku akan berhasil melakukan kultivasi dengan pembuluh api mengilap yang tak bisa kulakukan di kehidupan sebelumnya. Haha, apa ini kompensasi atas apa yang terjadi? Sialan! Siapa lagi? Menatap tangannya, Yang Jen sangat ingin tertawa kali ini. Setelah 2 tahun, dia akhirnya berhasil memulihkan pembuluh tali dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, dia pun telah berhasil membangun pembuluh talinya menjadi pembuluh api mengilap yang sulit dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, mata Yang Jen menjadi dingin dan dia pun bergumam kepada diri sendiri. Tuan Utara, dasar bajingan. Kau bisa memprediksi masa depan? Apa kau berhasil menebak kembalinya diriku? Mengingat kehidupannya yang sebelumnya dengan panduan Raja Manusia, kemanapun dia melarikan diri, dia pasti akan ditemukan dalam waktu singkat. Seorang pria tua muncul dalam benaknya. Jika bukan berkat dirinya, mengapa dia selalu kesulitan kabur? Sebuah senyuman jahat tersungging pada wajah Yang Jen. Dia lalu pergi dari aula leluhur itu secepat angin. Bab 12, Panduan Raja Manusia. Bulan purnama bersinar dengan terang, dan waktu sudah larut malam. Namun, Cayun tak kunjung mengantuk. Melihat bulan purnama di luar jendela dengan wajah yang cemas, wanita itu membatin. Mengapa kau tak kunjung keluar, Tuan? Apa telah terjadi sesuatu? Sejak menjadi pembantu pribadi Yang Jen, mereka dua belum pernah terpisah dari satu sama lain untuk waktu yang lama. Sebenarnya dia tahu kalau Yang Jen sedang berada di aula leluhur milik ibunya. Tapi baginya, tempat itu adalah daerah terlarang, dan tak ada orang yang boleh memasukinya kecuali Yang Jen dan ayahnya. Namun, sudah lebih dari 10 hari berlalu. Tak peduli seberapa kuatnya seseorang, dia masih butuh makan. Hah? Suara apa itu? Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari halaman yang menarik perhatian Cayun. Waktu sudah sangat larut, tetapi kediaman yang tak memiliki hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing. Apakah itu? Apa mungkin pencuri? Dengan hati yang tergetar, Cayun langsung beranjak. Meskipun kediaman yang dijaga dengan begitu ketat, pencuri berhasil masuk beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Sambil memikirkannya, wanita itu mengambil sebuah tongkat kayu dalam ruangan itu dan pelan-pelan berjalan keluar. Walaupun Cayun adalah pembantu pribadi Yang Jen, kemampuannya tak boleh diremehkan. Dia pernah mengikuti sang penggila kultivasi dan terpengaruh olehnya. Kultivasi wanita itu sudah lama mencapai alam pembuluh tali tingkat 4. Tak hanya itu, dia pun telah menguasai sejumlah seni bela diri. Semuanya diajarkan secara pribadi oleh Yang Jen. Cayun mampu mengalahkan 5 atau 6 pria biasa dengan mudah. Mengikuti suara itu, genggaman Cayun pada tongkat itu menjadi semakin erat, tetapi raut wajahnya menjadi semakin terkejut. Itu karena suaranya berasal dari dapur. Apakah pencurinya sudah gila? Keluarga yang adalah keluarga yang kaya, tetapi mereka tidak semewah itu dan menggunakan alat makan terbuat dari emas ataupun perak. Apa yang mungkin pencuri itu inginkan di dapur itu? Cayun mungkin terkejut, tetapi itu tak menghentikannya dari apa yang dia lakukan. Wanita itu memasuki dapur dengan diam-diam dan melihat sebuah sosok yang mengendap-endap di salah satu sudut ruangan. Sepertinya pria itu sedang mencari sesuatu. Cayun mengangkat tongkat di tangannya dan sudah siap untuk mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Wash! Hembusan angin terdengar dari belakang dan mengejutkan Yang Jen. Dia segera berbalik. Selama lebih dari 10 hari, demi memulihkan pembuluh tali terakhirnya, pemuda itu mengonsumsi begitu banyak kekuatan spiritual yang dia miliki. Agar dia bisa pulih dengan lebih baik, dia tidak waspada. Siapa yang akan berpikir kalau dia akan diserang ketika dia tidak waspada untuk sekali saja selama 2 tahun? Dalam sekejap, dia mengira kalau musuh yang membunuhnya 2 tahun silam itu yang datang untuk membunuhnya lagi. Tak bagus! Yang Jen berseru dalam hati. Dia baru saja memulihkan pembuluh talinya dan belum juga mulai berkultivasi. Jika musuhnya ada di sini, maka dia takkan bisa melawan mereka. Duak! Dengan kelima jarinya yang menekuk membentuk cakar, serangan Cayun yang sekuat tenaga ditangkap oleh Yang Jen. Tuan! Waktu seakan membeku, dan di bawah sinar bulan yang terang, Cayun terkejut melihat wajah yang dia kenali. Cayun! Yang Jen menghela napas lega. Sial, aku hampir mati ketakutan. Kukira para musuhku datang untuk membunuhku. Cayun dengan cepat membuang tongkat di tangannya berlari menuju Yang Jen. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Hari sudah larut, mengapa Anda tak memanggil saya ketika Anda kembali? Saya kira Anda adalah pencuri.
Wanita itu menatap Yang Jen yang mengemut setengah potong roti dan memegang paha ayam di satu tangan. Cai Yun tak bisa menahan tawanya. Pemuda itu tampak sangat lucu. Dia tak khawatir kalau tongkatnya akan melukai Yang Jen. Di mata orang lain, Yang Jen itu tak berguna, tetapi Cai Yun dan Yang Jen tinggal bersama. Wanita itu sangat paham meski Yang Jen telah menjadi seorang pria tak berguna, pemuda itu bukanlah lagi seseorang yang dapat dia lukai hanya dengan satu serangan biasa. Ya, kupikir karena sudah larut maka kau sudah tidur. Jadi, aku pergi ke dapur untuk mencari makan. Melihat paha ayam di tangannya dengan canggung, Yang Jen tersenyum malu. Oh, Tuan, berhenti bicara omong kosong. Saya adalah pembantu Anda. Ayam ini sudah dingin, jadi jangan dimakan. Saya akan membuatkan Anda sesuatu. Tanpa berkata apapun, wanita itu meraih paha ayam di tangan Yang Jen, dan Cai Yun mendorong pemuda itu keluar dari dapur. Di ruangan yang sunyi, lampu minyak itu mengilap. Cai Yun memegang dagunya dan menatap Yang Jen di seberang meja. Pemuda itu sedang memenuhi mulutnya dengan makanan. Namun, ketika Cai Yun menyaksikannya, dia tak bisa menahan senyumannya. Tuan, Anda tak perlu bersembunyi di aula leluhur nanti. Ujar Cai Yun setelah Yang Jen selesai makan. Apa maksudmu? Yang Jen sudah lama melupakan kejadian 12 hari yang lalu, jadi dia tak mengerti apa yang wanita itu bicarakan untuk sejenak. Ayolah, Tuan. Saya tahu segalanya. Cai Yun memutar matanya dengan tidak puas. Tuan yang datang mencari Anda 2 kali. Beliau berkata kalau Anda melakukan pekerjaan yang bagus di ruang kerja dan beliau tak akan menghukum Anda. Oh, maksudmu itu? Yang Jen menyadari apa yang dia bicarakan dan mengangguk. Malah, dia bahkan tak terlalu memikirkan masalah itu. Yang Zon lah yang mencari masalah. Ngomong-ngomong, Tuan. Lanjut Cai Yun. Putri ketiga keluarga Li datang mencari Anda beberapa kali selama beberapa hari terakhir. Lau dari ruang kerja pun datang 2 kali. Oh, apa mereka mengatakan sesuatu? Mendengar kalau yang datang adalah mereka berdua, Yang Jen menjadi serius. Lau tak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata jika Anda keluar, maka dia ingin mengajak Anda kembali ke ruang kerja. Namun, Nona Li memberi Anda sebuah peringatan. Peringatan? Ya, dia mengatakan kalau Anda tak segera bertemu dengannya, maka dia akan pergi mencari pria lain. Mencari pria lain? Yang Jen merasa sedikit heran. Dia lalu mulai tertawa. Haha, dia akan pergi mencari pria lain? Itu berita bagus. Biarkan saja dia. Aku tak punya waktu untuk menemaninya. Cai Yun dibuat kehabisan kata-kata. Melihat Yang Jen dengan tak percaya, Cai Yun sulit percaya ucapan pemuda itu. Meskipun Liun Shan dulunya wanita nakal, itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang, wanita itu akan bertunangan dengan Yang Jen, tetapi pemuda itu sama sekali tak marah saat mendengar kata-kata itu. Itu tak pantas. Duduk di kamarnya, Cai Yun bahkan lupa bagaimana dia kembali. Satu-satunya yang bisa dia pikirkan hanyalah Yang Jen. Dia berbeda. Pemuda itu benar-benar berbeda. Wanita itu sekarang sangat yakin bahwa setelah kejadian 2 tahun silam, Yang Jen memang telah berubah. Apa pemuda itu menjadi orang asing? Tidak. Yang Jen tidak menjadi orang asing. Dia menjadi orang dengan pikiran terbuka. Itu pun bukan kata yang tepat, karena tak ada pria manapun yang akan senang mendengar tunangannya akan mencari pria lain. Rasanya seperti Yang Jen adalah naga ajaib yang ingin menyusuri langit. Seakan-akan tak ada yang bisa menahan pemuda itu di tempat sekecil kota Kroyen. Dia pun tak terlalu memedulikan apapun di tempat ini. Di dalam kamarnya, Yang Jen duduk bersila di atas kasurnya. Dia sebenarnya berencana untuk kembali ke aula leluhur untuk lanjut berkultivasi, tetapi serangan Cai Yun mengingatkannya akan bahaya yang dia hadapi. Meskipun apa yang terjadi adalah kesalahpahaman, apakah dia akan selamat jika yang menyerangnya adalah musuhnya? Akankah dia selamat dari serangan itu jika yang menyerangnya bukanlah Cai Yun? Jawabannya tentunya tidak. Untungnya, dia telah menyelesaikan pemulihan pembuluh talinya dan akhirnya dapat mempraktikkan panduan Raja Manusia. Panduan Raja Manusia. Teknik praktik paling serius di dunia kultivasi. Hanya ada rumor tentang teknik praktik ini. Tak seorang pun benar-benar pernah menggunakannya, setidaknya dia tak pernah mendengar ada orang yang menggunakannya. Tapi, teknik adalah teknik praktik yang sangat tidak jelas. Teknik praktik ini dianggap sebagai teknik praktik terkuat di dunia kultivasi. Rumor-rumor itu tak muncul begitu saja. Teknik itu memang mengguncang dunia kultivasi, yang diturunkan sampai sekarang.